Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfari bil qaratu qadabila wa jatunal bil ghaib wasnul hawatim wa yustasqal kaum karim wa alihi wasabbi bi kulamatin wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Masyaallah tabarakallah, satu kehormatan bisa hadir di tempat ini yang terus terang ini satu kebanggaan juga buat saya pribadi, karena saya juga ya alhamdulillah bukan ngaku-ngaku Nahdien, bukan, karena memang dari Nahdien ya. Orang tua saya Nahdien, alhamdulillah, pembaca Barasanji. Oh, bersanji kan di sini. Oh, beda ya, beda. Mulutnya mulut Makassar masalahnya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah saya dikader dari Ibnu ya. Jadi kader Ibnu tahun 91 tuh, alhamdulillah 91 dikader jadi Ibnu, alhamdulillah. Dan juga pernah jadi pengurus NU juga di provinsi. Dan alhamdulillah guru-guru saya sekarang kan alhamdulillah Gurta Kiai Baharudin, Gurta Najamuddin, Masya Allah tabarakallah, itu guru saya. Saya di Pondok Pesantren An-Nahdha, jadi An-Nahdha di Makassar ya. Jadi tidak usah diragukan ke-NU-an saya. Karena saya bersekolah juga di Darul Dakwah Wali Irsyad, Andre Guru Kiai Haji Aliyafi dan semuanya, Masya Allah. Jadi bersyukur, cuma saya selalu diajak masuk pengurus, takut organisasinya gagal gara-gara saya, karena saya banyak kegiatan gitu. Saya mulai berdakwah sejak tahun 88 ya. Jadi 88 itu berdakwah pakai payung, tahun 90 pakai sepeda. Saya tidak suka dijemput, datang sendiri. Dan 1 jam sebelum acara saya sudah di lokasi. Jadi komitmen saya ada 3, attitude, akhlak harus jaga, karena mata kulun ali mata palun, jangan kita nyampaikan kalau kita sendiri tidak lakukan. Jadi saya selalu praktek aja dulu ya. Jadi pakai peci itu sejak tahun 88 pakai sarung, nanti di TV baru disuruh pakai celana. Jadi ini saya sarungan sebenarnya. Setelah saya minta kembali pakai sarung lagi, alhamdulillah diizinkan ya, karena saya orangnya pakai sarung. Nangis waktu pertama kali saya disuruh ceramah pakai celana, karena saya dulunya pakai sarung. Saya bilang tetap ada celana di dalam. Sarung adalah syariat kan, jamaah. Jadi oh jamaah, alhamdulillah. Nah, itu saya nuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Nah, ini sedikit penjual jamu. Jadi aduh, makasih banyak buat semuanya, Masya Allah. Saya sebenarnya ada acara hari ini, tapi saya kesini. Jadi acara itu makan duluan. Mungkin jam 11 baru saya ke sana. Udah nangis-nangis panitianya, saya harus kesini. Mudah-mudahan bisa tiap bulan kesini. Amin. Karena saya sebenarnya, Masya Allah, ada guru kami, guru Nafis, Masya Allah, makasih banyak ya, luar biasa. Yang namanya TV pasti ada masalah. Netizen itu luar biasa. Jadi sebelum saya digugat sama orang, saya datang dulu menghadap sama beliau. Alhamdulillah. Waktu itu masalah pilot ya, karena saya berdakwah bahwa kita ini, saya tidak ada unsur gara-gara peristiwa itu waktu di DKI, saya dianggap orangnya ya itu Ahok. Padahal 1 kali pun saya tidak pernah ketemu, cuma dipelintir tausiah saya dibawa ke situ. Padahal temanya beda, isinya beda. Pinter banget orang, ternyata ujung-ujungnya ya minta dana dari saya. Ya dia bisik saya. Oh ya Allah,
salah alamat Anda. Baik, kita mulai ya. Ini belum, masih lama ini jamaah. Jadi dari dari sepeda tahun 2000 motor sampai 2010 di calling sama Trans TV untuk di Trans TV selama 30 tahun. Jadi kontrak saya di Trans TV itu 30 tahun. Ini baru 14 tahun ini. Masih ada 16. Umur saya sudah 50. Iya. Jadi kalau masih ada 16 tahun, umur saya nanti 70 ujungnya. Jamaah. Jadi yang pertama itu attitude, akhlak, kemudian kedisiplinan. Saya berusaha tidak boleh telat. Saya tadi di sini berangkat dari rumah jam 5 supaya bisa tiba di sini. Dari tadi bawa saya 5:30 nungguin, belum ada orang. Baiklah, saya salat maghrib di atas. Tidak bisa lagi nunggu di mobil, saya harus salat maghrib. Jadi kedisiplinan. Yang ketiga adalah perform. Orang tidak mau tahu kalau kita tidak tidur semalaman. Kita harus tampil. Orang tidak tahu kalau kita punya masalah. Jangan curhat di ceramah. Isi ceramahnya curhat. Saya dari tadi, ya Allah, ini curhat ini. Jadi isi ceramah itu ada 7. Saya tidak mau menggarami lautan. Jadi alhamdulillah dunia dakwah itu menarik. Jadi saya terus terang, berdakwah itu tidak pernah lihat materi. Itu paling penting. Saya tidak punya rekening. Saya tidak punya rekening. Saya tidak pernah uang. Kalau ada yang kasih itu. Aku tidak mau lihat isinya. Nanti merubah hati saya. Saya tidak mau datang lagi di sana. Nggak mau saya. Ya, jadi betul-betul kadang-kala kalau masjid itu, mohon maaf, saya sudah terima, apalagi yang undang itu, aku udah terima, ambil kembali. Saya sedekah lagi. Trans TV sampai sekarang saya tidak tahu berapa dia kasih saya. Oke, iya betul, Kiai TV. Jamaah. Jadi supaya tidak merubah. Jadi awal-awal saya berdakwah itu sampai 2000 berapa ya? Ya tahun 88 itu. Kalau beliau itu luar biasa. Masya Allah, saya selalu ikuti pengajiannya juga di di Masjid Bakri ya. Ya, karena saya 9 tahun di apartemen disiapkan sama Trans TV. 9 tahun, jadi saya kan Makassar. Senin sampai Kamis syuting, Jumat Sabtu Minggu balik ke Makassar. Senin sampai Kamis itu aja aku bolak-balik. Saya tinggal di apartemen, disiapkan apartemen sama Trans. Makan disiapkan, nasi kotak. Tetap. Ya, jadi sama. Pulang-pulang nanti almarhum istri saya meninggal, baru saya stay di Jakarta karena mau apa lagi? Anak-anak saya bawa ke Jakarta semua. Ya, karena istri saya kan tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Jadi saya stay untuk mendidik anak, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu takdir, kan kita tidak tahu. Jadi dunia dakwah itu Masya Allah. Istri saya juga alhamdulillah enaknya karena beliau juga dukung dakwah saya. Kak, saya tidak. Jadi almarhumah itu betul-betul luar biasa. Jadi kita tidak pernah mau berhidup dari dakwah, enggak. Mohon maaf. Jadi baju saya ini dari Trans TV. Setiap hari Kamis dikasih 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Iya. Jadi betul-betul mohon maaf. Jadi aduh. Bangun masjid, bangun pesantren itu aja. Alhamdulillah. Ya, bikin sekolah gratis, itu paling enak. Jadi setiap tanggal 1 saya yang pusing gaji guru. Tapi tidak apa-apa, ada aja rezekinya.
Jamaah. Oh jamaah. Jadi tahun 2007 itu, jadi tahun 2008 sampai 2006 lah, itu saya sudah diambil oleh radio di Makassar, TV di Makassar, udah diambil. Saya cuma bilang, insya Allah peta dakwah dulu saya itu dari lorong ke lorong, habis itu ganti bikin peta Makassar, habis itu peta Sulawesi, habis itu Indonesia Timur, habis itu seluruh dunia. Jamaah sedikit lagi ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi metode dakwah saya pelajari semua, metode dakwah Agim, UJ, itu saya kan suka nonton ceramah. Saya cuma bilang insya Allah nanti saya akan ceramah juga di TV itu. Ya tuh. Karena saya tidak pernah marah sama istri, tidak pernah mau marah. Saya tungguin istri saya, udah selesai nontonnya, saya mau makan. Ya, tidak pernah saya marah sama istri. Jadi hati-hati, orang yang tidak pernah marah sama istrinya, bisa jadi istrinya diambil Allah. Enggak begitu konsepnya. Jamaah. Baiklah. Jadi konsep-konsep itu ternyata berubah. Saya terus terang. Ini saya bikin konsep untuk ntar subuh sutik. Jadi tidak boleh berdakwah tidak berkonsep. Tidak bisa. Strategi tidak bisa. Kebayang dakwah yang tersulit yang saya pernah lakukan adalah berdakwah di Tenson. Kebayang nggak anak yang main itu didakwain? Berisiknya bukan main. Dikontrak selama sebulan, bulan Ramadan lagi. Ya Allah. 6 hari aja aku habis itu bye. Nggak ada yang dengar, mereka pada main. Maka konsep dakwah saya main juga sekarang. Mohon maaf, ini masih bisa kah? Jadi ada konsep ya, bikin konsep satu lembar. Kalau khutbah Jumat saya tidak pernah mau jauh melewati 2 rakaat sholat, tidak mau. Kesalahan kita kalau khutbah Jumat kepanjangan, khutbah Idul Fitri kepanjangan, salah banget tuh. Karena salat duhur 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya itu khutbah kan? Berarti khutbah tidak boleh lewat dari 2 rakaat. Saya 10 menit kalau khutbah. Jadi orang belum tidur saya sudah selesai. Mau ngomong apa sih? Makanya di konsep, saya konsep. Guru saya melarang kalau mau ceramah bikin konsep dulu. Apa yang kamu ceramahkan? Karena akan dituntut dari kemudian apa yang kita dakwakan. Jadi ada isi Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, seni. Ada 7. Jadi Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, seni, sejarah. Itu harus ada tercakup dalam konsep dakwah kita. Kalau di Trans TV ada tim. Itu tim selalu dirombak, bikin strategi. Kita meeting tiap minggu, apalagi konsepnya. Jadi kadang saya sama Habib Nabil, kata Habib Nabil, saya seriusnya Ustaz Maulana yang mainnya, saya bagian main. Tapi mohon izin, jadi berdakwah itu kelihatan, kita lihat dakwanya Nabi, ya didiklah anak sesuai zamannya kan. Jadi sesuai zamannya, dakwanya Nabi Musa pakai tongkat karena di zaman itu banyak tukang sihir. Ya, mujizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang sakit karena di zaman itu pengobatan. Nabi Quran mujizatnya karena syair. Jadi berdakwalah. Sekarang TikTok, dulu YouTube. Saya kan ditemukan Trans TV di lewat YouTube. Jadi ceritanya itu 2009. Di bulan April saya berdakwah di Kendari, itu ditonton 2 jam saya ceramah, itu ketawa orang sampai selesai, dan itu ceramah takziah. Kebayang 2 jam orang ngakak, dan itu ceramah takziah. Jadi Pak Wisnu Tama, mantan menteri sekarang sudah, Pak Wisnu Tama yang menemukan saya. Dia tidak bisa tidur malam itu
Dia nonton, apa ngomongnya ini orang. Kata Pak Wisnu Tama, cari orang ini, saya tidak mau tahu, harus datang ke Trans. Diteleponlah ustadz-ustadz yang di Makassar, termasuk Dasa Latif semua. Coba bilang jamaah, nggak tahu dia, karena memang bukan miliknya, milik aku. Semua dicari, saya dihubungi, ini ustadz jamaah, apa? Bilang jamaah, oh ini orangnya. Pada saat itu saya dikontrak di Sangatta, Kutai Timur, dari Rajab sampai Zulhijjah. Tanggal 4 Zulhijjah saya terbang ke Jakarta di 2010. Lalu dikontrak, langsung dibuatkan. Dulu Islam itu judulnya ceramah lucu. Bukan ceramah Islam itu indah, ceramah lucu. Saya bisik, tidak semua lucu. Coba tonton sampai akhir, nangis orang kan? Iya ya, nangis. Jadi apa judulnya? Islam itu indah. Nah, itu. Jadi ada 4 segmen. Dulu itu cuma Selasa doang, Selasa Rabu setengah jam. Lama-lama 1 jam, lama-lama 1 jam setengah. Dulu Senin sampai Kamis, sekarang tiap hari, dan alhamdulillah tiap hari sampai sekarang. Pernah insert kena sanksi, tidak boleh tayang, terpaksa Islam itu 2 jam setengah. Dan alhamdulillah saya masih dapat rekor share tertinggi kemarin 20. Share 20 itu berarti 20% penonton TV. Wah, luar biasa kan? Sombong. Enggak sombong sih, alhamdulillah. Apalagi kalau ada Habib Nabil, pasti share-nya lagi naik. Ya TV itu ada share-nya berapa, Mama Dede berapa, itu di polling semua. TV ini berapa share-nya, kita di meetingin, tiap hari dikasih share. Dan share kita tidak boleh di bawah 16, harus di atasnya 16. Mungkin orang cuma 3%, share-nya cuma 5, kita alhamdulillah 16, 17 gitu. Alhamdulillah. Kayaknya sudah habis 10 menit ini. Sebenarnya masih banyak mau saya sampaikan, dan saya tidak cuma bercerita pengalaman aja, karena yang saya sampaikan ini jauh lebih hebat. Betul, jauh lebih hebat. Saya ini cuma receh-receh. Tapi saya di TV. jadi saya dulu di pesantren Nahda selalu ada kegiatan setiap Ramadan itu mengkader 200 santri di bulan Rajab sampai Sa'ban. Saya seleksi sampai sisa 50 itulah yang saya ambil, saya bawa ke gunung sejak tahun 2000. 98 saya bawa, 98 sampai sekarang masih berjalan. Kita cari tempat masjid-masjid yang tidak terjangkau dakwah, tetap kami jalankan. Saya buatkan konsep, saya bagian pembuatan konsep memang. Jadi konsep saya bikin 30 tarawih, 30 subuh, khutbah Jumat sekitar 6, karena satu minggu sebelum Ramadan, 1 minggu setelah Ramadan, dan khutbah Idul Fitri. Itu tugas saya, bikin konsep. Memang bikin konsep. Jadi konsep itu mukaddimah, pembukaan. Jadi ada materi-materinya, dalil, kemudian cerita. Jadi selalu ada. Jadi orang akan bayangkan di masjid itu kita harus ceramah 30 episode ceramah tarawih dengan satu konsep, harus bersambung. Jadi orang masih nganga, nanti besok lanjutannya. Jadi besok datang lagi tuh jamaah. Jadi itu jamaah tarawih itu menetap sampai alhamdulillah. Saya dulu seandainya bukan Trans TV, saya tidak akan mungkin ceramah di kota. Saya paling suka di kampung. Di kampung itu 10 terakhir Ramadan makin membludak jamaah, malah pasang tenda jamaah sampai 10 terakhir. Karena udah orang kampung itu banyak jamaahnya kalau akhir Ramadan. Karena orang kota sudah pada mudik ke kampung. Saya pelajari sekarang dunia dakwah tidak bisa lagi bertele-tele, langsung to the point. Tidak bisa lagi. Oh jangan mau, dah orang bete, scroll lagi orang, iniin, ditinggalkan kita. Jadi usahakan berdakwah ya kayak memimpin perang.
Apalagi tabligh akbar itu kan sekali setahun. Masa assalamualaikum. Kalau Habib Nabil mah keramat, kita nggak ada keramat-keramatnya. Habib jamaah sedikit lagi ya. Ternyata YouTube itu bisa sejam, bisa live dan sebagainya. Tapi berubah lagi, ada Instagram yang mungkin cuma berapa menit. Tapi ada yang lebih hebat lagi sekarang, TikTok 1 menit. Orang cuma butuh 3 amalan. Itu konsepnya guru kita Allah yarham Zainuddin MZ kan. Ada 7, ada 8 angka-angka. Kalau Agim saya lihat ya Sarul Hikam ya, manajemen kalbu. Saya tidak enak gaya-gaya, nanti saya disomasi nih, PR saya. Apalagi kalau kita harus bisa belajar itu bahasa binatang. Apalagi kalau anak-anak, bayangkan saya diundang ceramah TK yang paling ribet SLB. Itu kan susah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jadi kalau berdakwah ya kalau bisa ya kuasai juga ilmu bahasa binatang. Kan kadang-kala kita bercerita, itu anak kambing, ibunya, bapaknya. jadi gini itu penting. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita lanjut lagi ya. Ya insya Allah tanggal 18 kita ketemu lagi. Jangan lupa ya, tanggal 18 hari Selasa bulan Februari kita ketemu. Insya Allah saya datang lagi. Mohon izin saya pamit ya. Orang yang saya tidak tahu kalau lama begini. Lain kali saya memang sudah tidak, saya sudah aman, lanjut lagi. Udah bubar. Asik. Doanya udah bubar orang di sana. Alhamdulillah, yes. Saya beda. Saya diajarin guru saya, ceramahlah walaupun setengah orang yang datang. Bukan 1 orang loh. Jadi saya tidak pernah berubah gaya ceramah saya biar setengah orang, saya tetap jamaah cuma dia setengah orang doang. Kan kita biasa terganggu. Kebayang nggak saya ceramah di radio, bawa kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Riyadhus Shalihin di radio, nggak ada yang nonton. Ada nggak yang nonton ini? Ada yang nggak dengar risalah subuh? Ya Allah, itu banyak belajar di SFM, Selebes, banyak waktu itu Makassar. Jadi ini masih bisa kah? Udah habis waktunya, udah diusir saya di sana, nggak diterima lagi. Kalau begitu saya di sini aja lama-lama. Kalau waktu di DDI saya memang selalu tampil setiap Kamis berdakwah. Jadi ada pelatihan dakwah di pesantren di sekolah kami dulu di Sanawiyah itu, setiap Kamis dakwah dan saya yang selalu naik setiap Kamis. Wah, waktu di pesantren kalau guru tidak ada saya nggak jadi guru karena saya suka nonton Ramayana, Mahabharata. Isi ceramah saya Mahabharata. Jadi bagaimana cara menarik? Kalau waktu SD alhamdulillah kegiatan saya suka baca buku di perpustakaan. 1 hari 3 buku. Itu kegiatan saya. Dan semua buku di perpustakaan saya sudah baca semua. Minimal judulnya. Betul tadi, Kak, jangan pernah berhenti belajar. Itu parah memang. Sekarang saya lagi bikin konsep 1 lembar. Konsep 1 lembar. Itu aja konsep. Sekarang konsep berpoin. Makanya kemarin saya diminta untuk ceramah di Istiqlal untuk tahun baru. Pak Menteri kaget, Ustaz itu ceramahnya bertata ya. Iya. Mau bahagia? Miliki 4. Cari sumbernya, kendalikan amarah, jadi kaya dan puaslah. Jadi 4. Baru 4 ini
kita bahas lagi satu-satu. Itu jamaah tidak akan tinggalkan kita karena belum selesai pembahasan. Kita kasih dulu 4 yang mau dibahas, baru satu-satu dibahas, maka dia tidak ada keluar. Pokoknya saya selesaikan ini. Nah, ternyata dia tidak rasa itu sudah 2 jam. Kayaknya ini sudah lewat 10 menit deh. Nanti kita sharing lagi, masih banyak pembicara yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.